Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert mengirim pesan tegas kepada para pemain naturalisasi, tidak ada tempat bagi mereka yang hanya mengandalkan status kewarganegaraan. Di dalam sesi konferensi pers usai laga uji coba melawan Cina, Kamis 5 Juni 2025, Kluivert menegaskan bahwa pemilihan pemain di skuad Garuda murni berdasarkan kualitas dan performa, bukan latar belakang atau status kewarganegaraan. Mantan striker timnas Belanda itu bahkan tidak segan mencoret dua nama pemain naturalisasi, Jordi Amat dan Sain Patinama dari skuad jelang pertandingan. Semuanya berdasarkan kemampuan. Saya ingin semua pemain bersaing secara sehat. Pemain naturalisasi tidak akan mendapat tempat otomatis, ujar Kluivert dengan nada serius. Pada laga melawan Cina, Kluivert memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain lokal untuk tampil sejak awal. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Rizky Kambuaya, Yaakob Sayuri, dan Rizky Ridho dipercaya sebagai starter. Sementara di babak kedua giliran Beckham Putra Nugraha dan Ramadan Sananta yang diberi menit bermain. Langkah Kluivert ini menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan pemain lokal, sekaligus memberikan sinyal bahwa status naturalisasi bukanlah jaminan utama untuk mengenakan seragam merah putih. Saya sangat menghormati pemain lokal. Dari awal saya sudah katakan bahwa saya ingin memilih kemampuan dari secara langsung. Jika mereka menunjukkan kualitas, tentu saya akan beri kesempatan, imbu ex pemain Ajax Amsterdam tersebut. Tak hanya itu, Kluivert juga menutup pintu bagi penambahan pemain naturalisasi baru yang menyatakan puas dengan komposisi skuad yang ada pada saat ini. Saya sudah sangat cukup puas dengan tim ini, saya tidak merasa perlu menambah pemain naturalisasi lagi. Tim yang saya miliki saat ini sudah kompetitif dan juga saya percaya kepada mereka, tegasnya. Pernyataan Kluivert ini menjadi angin segar bagi para pemain lokal yang selama ini merasa tersisih akibat dominasi pemain keturunan. Dengan pendekatan meritokrasi yang diterapkan pelatih anyar ini, persaingan di tubuh timnas Indonesia pun dipastikan akan semakin ketat dan juga sehat. Laga timnas Indonesia melawan Cina pada matchday ke-9 grup C Piala Dunia 2026 menyajikan transformasi peran Rizky Kambuaya. Dari gelandang pekerja, pelatih Patrick Kluivert memberinya peran yang lebih menyerang. Rizky Kambuaya tidak mencetak gol pada laga lawan Cina, namun dia adalah salah satu aktor utama permainan skuad Garuda dengan beragam aksi impresif, termasuk saat memenangkan penalti. Sebelumnya, secara mengejutkan Kluivert memilih memainkan Rizky Kambuaya sejak menit awal. Pemain Dewa United itu dipilih untuk menggantikan peran Ragnar Uratmangun sebagai gelandang serang di belakang oleh Remeni. Peran itu sebenarnya bisa dimainkan Rafael Struijk atau Stefano Lillipelli. Beckham Putra juga bisa memainkan peran gelandang serang, namun Kluivert memilih Kambuaya dan keputusan tersebut terbukti sangat tepat. Karir Kambuaya di timnas Indonesia tidak bisa lepas dari nama Sintayong. Di bawah Sintayong, Kambuaya dikenal sebagai gelandang box to box yang mengandalkan tenaga, mobilitas, dan disiplin. Ia bukan hanya berlari untuk merebut bola, tetapi juga menjadi penghubung krusial antara lini. Tugasnya banyak bersinggungan dengan aspek transisi, mengalirkan bola dari lini pertahan ke depan dengan cepat dan efisien. Meski sesekali muncul di kotak penalti dan menciptakan momen berbahaya, peran utamanya tetap fokus pada keseimbangan tim dan dalam struktur yang cenderung bertahan. Kambuaya lebih dikenal karena kerja kerasnya ketimbang kreativitasnya. Kambuaya adalah pemain yang invisible dalam statistik tetapi vital dalam ritme permainan. Datangnya Patrick Kluivert membuka bab baru dalam peran Kambuaya. Sang pelatih asal Belanda membawa pendekatan yang lebih ofensif, dan dalam skema ini Kambuaya mendapat kebebasan yang lebih besar untuk menyerang. Kambuaya kini lebih sering ditempatkan sebagai gelandang serang atau advanced midfielder, mengisi ruang di belakang striker dan menjadi jembatan langsung ke lini depan. Kambuaya juga tidak lagi sekedar membawa bola dari belakang, melainkan menjadi pelaku utama dalam membongkar pertahanan dari lawan. Ia aktif mencari ruang antar lini, melakukan kombinasi-kombinasi pendek dan masuk ke kotak penalti untuk menciptakan peluang. Perannya berubah dari pekerja keras menjadi pencipta peluang di mana-mana, dan senjata tak terlihat dalam skema ofensif timnas Indonesia.
Dan timnas Indonesia juga memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam babak playoff atau putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dan nantinya akan berebut tiket dengan Timur Tengah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan dan momen makan siang di Kartanegara Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 6 Juni 2025. Tadi Bapak Presiden pesan jangan minder, kita bangsa besar, kita harus berani melawan semua, tutur Ketua PSSI Erick Thohir. Erick mengatakan timnas Indonesia sendiri di sini akan melakukan laga uji coba untuk melawan Kuwait dan juga Lebanon pada September 2025 mendatang. Siapa tahu kita masih bisa, walaupun kita tahu dominasi negara-negara Timur Tengah cukup kuat. Sebagai tuan rumah, kita cobalah, ini kesempatannya, jelas dia. Menteri Badan Usaha milik negara itu enggan memikirkan potensi kecurangan yang dilakukan tim Timur Tengah kepada timnas Indonesia. Berkaca dalam laga melawan Bahrain, kita nggak boleh berpikir itu, kita harus tetap bermain sebaik-baiknya. Kalau kita bisa main bagus, cetak gol, kalau dicurangi, apapun ketahuan kok. Kita sendiri yang harus kuat untuk menunjukkan performa terbaik. Kita nggak boleh mengeluh terus, Erick menegaskan. Presiden Prabowo Subianto mengundang timnas Indonesia ke kediamannya di Kertanegara usai memenangkan pertandingan melawan Cina dalam matchday ke-9 grup C. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia mengatakan para pemain makan siang bersama Prabowo, dilanjutkan Rama Tama hingga penyanyi bersama. Menurut Erick, para pelatih dan timnas dari pemainnya pun tampak sangat merasakan apresiasi dari Presiden Prabowo, terlebih mereka diundang bukan ke Istana Negara, melainkan ke kediaman pribadi, sehingga momen kekeluargaan menjadi sangat terasa. Bapak Presiden juga men-treat mereka sebagai keluarga, karena kita tahu mereka juga banyak berkorban untuk merah putih kita. Dan Bapak Presiden apresiasi itu, jelas dia. Menteri Badan Usaha milik negara itu juga mengulas pesan dari Presiden Prabowo kepada timnas Indonesia bahwa meski telah lolos ke babak playoff, jangan sampai kehilangan fokus dan lengah melawan timnas Jepang. Jadi jangan karena sudah lewat terus kita bersantai-santai. Tidak, itu bukan ciri khas yang dididik oleh Bapak Presiden untuk bangsa kita. Kita harus berjuang terus, Erick menegaskan. Dan di sini memang sebentar lagi Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga selanjutnya. Dan apakah memang timnas Indonesia akan meraih kemenangan seperti sebelumnya melawan Cina? Video-video terbaru akan selalu kami upload setiap harinya. Pantengin terus channel ini dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.